Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, Pak Ruknan. Selamat pagi, Iya. Mas Irwan, sehat? Oke, sehat alhamdulillah, Pak. Selamat pagi juga untuk para peserta Bincang Inspirasi 2.3 dari Komunitas Jalakara Indonesia. Jadi untuk Bincang Inspirasi kali ini sudah masuk ke sesi ketiga ya. Jadi yang pertama itu kita sudah mengadakan bincang inspirasi terkait motivasi dan juga metode pendidikan ya, bagaimana metode belajar di masa pandemi seperti ini. Lalu yang kedua, bincang inspirasi komunitas Jalakara membahas terkait kiat dan strategi bagaimana cara mengerjakan UTBK dan juga bagaimana cara menghitung sekiranya skor yang sesuai yang kita peroleh dari UTBK ya. Jadi menentukan kira-kira jurusan apa nih yang sesuai dengan kemampuan dan juga hasil belajar kita. Untuk sesi yang ketiga ini, sesi pamungkas seperti biasa adalah terkait dengan KIP kuliah. Ya, jadi bagaimana mungkin masih banyak yang mungkin belum begitu paham meskipun sudah tahu bahwa KIP kuliah adalah singkatan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang itu sebuah bantuan pemerintah untuk mereka yang berprestasi tapi terbatas ekonomi. Akan tetapi masih banyak juga yang bingung kemudian bertanya terkait sebenarnya seperti apa sih yang lolos, seperti apa sih yang diinginkan oleh pemerintah yang bisa bisa mendapatkan privilege atau keistimewaan dari KIP kuliah itu. Nah, oleh karena itu di sesi kali ini kami mendatangkan langsung dari ahlinya yang bergerak di bidang itu ya, dengan harapan para siswa dan juga ada dari guru juga yang ikut kali ini dan juga dari masyarakat umum dan mahasiswa sehingga bisa menyebarkan informasi yang benar terkait dengan KIP kuliah itu. Baik, untuk susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan yang sudah saya buka sendiri tadi ya oleh moderator. Lalu yang kedua adalah ke bagian inti ya, yaitu pemaparan materi dari Bapak Ruknan. Lalu yang ketiga itu adalah sesi tanya jawab. Yang keempat adalah sesi foto bersama ya. Jadi sebagai bukti dari kegiatan kita ya, kita akan foto secara virtual gitu ya. Lalu yang terakhir adalah penutup gitu ya. Oke, sebagai lanjutan dari pembukaan, di sini saya sekaligus mewakili dari komunitas Jalakara Indonesia, yang saya sendiri adalah sebagai wakil ketua dari komunitas ini. Jadi komunitas ini tuh didirikan ya atau dibentuk bersamaan dengan tahun pertama KIP itu ada, gitu ya. Jadi seperti kalian ketahui bahwa KIP kuliah itu sudah mulai memberikan bantuannya itu pada tahun 2020, gitu ya. Kalau tidak salah ada sekitar 200.000 mahasiswa yang sudah menerima hak tersebut pada tahun 2020. Dan kami pun Jalakara Indonesia dibentuk pada 2020 ya, pada bulan April, dengan harapan dengan adanya ini kita membantu anak-anak yang kurang mampu ya untuk mengakses bimbingan belajar yang berbayar, sehingga kita mengadakan komunitas ini untuk meningkatkan dan juga memotivasi mereka bahwa meskipun mereka dari daerah yang sangat terpelosok ya, dari yang akses sinyal susah, akses ekonomi sulit, kami bisa membantu mereka mendapatkan pengetahuan yang sama karena kami merekrut para volunteer dari berbagai universitas dari Sumatera sampai timur ya. Kami ada sekitar 42 volunteer dari S1, S2, bahkan S3 yang ahli dalam bidangnya. Dengan harapan para siswa dari kelas 12 SMA sederajat itu juga bisa memiliki kepercayaan diri untuk bisa tembus ke perguruan tinggi negeri di Indonesia ya, terutama nanti akhirnya juga mendapatkan KIP karena para peserta yang kami bimbing Pak, kita berjumlah ada 55 siswa, itu mereka kami seleksi yang benar-benar sudah mengajukan atau yang sudah memiliki kuliah ya, jadi yang benar-benar layak untuk secara ekonomi tidak mampu dan mereka memiliki keniatan yang luar biasa untuk bisa masuk dan berkuliah di perguruan tinggi negeri seperti itu ya. Nah, itu gambaran singkat dari komunitas Jalakara Indonesia. Harapan kami
tahun depan kalau memang ada antusias yang cukup tinggi juga, mungkin kita akan mengadakan tahun ketiga atau batch ketiga dari komunitas kami. Karena kami juga tahun ini membuka kembali karena ternyata antusias dari siswa dan volunteer juga masih tinggi, sehingga kami pun membuka batch kedua dari bimbingan belajar kami ini. Seperti itu. Baik, untuk menghemat waktu ya, karena kita terbatas sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, alangkah baiknya kita memulai sesi pemaparan materi, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dahulu nih, siapakah sosok dari Pak Ruknan ini, gitu ya. Pak Ruknan ini sudah menjadi pembicara di sesi kami juga ya pada tahun lalu. Alhamdulillah tahun ini masih berkenan mengisi lagi, Pak. Ya, jadi Pak Ruknan ini beliau selain sibuk mengurusi kuliah ini, ya Pak Ruknan juga sibuk mengajar ya. Jadi beliau ini pengajar di manajemen ya S1 dan S2 juga ya Pak ya, di Pasca Sarjana juga di Universitas Pamulang ya. Jadi beliau ini aktif sebagai dosen dan juga di prodi juga memegang jabatan sebagai lektor ya Pak ya, kalau tidak salah Pak. Jadi lektor. Meskipun begitu ya, selain sibuk di akademis, beliau juga sibuk di di pelayanan ya, termasuk menjadi koordinator di Pusat Layanan Pendidikan dan Keuangan dari Kemendikbud. Ya, beliau mendapat gelar doktor itu dari Universitas Negeri Jakarta ya pada tahun 2015. Jadi beliau ini saya katakan sibuk, sangat sibuk ya. Tetapi untuk masalah semacam informasi terkait di kuliah, beliau akan senang hati memberikan informasi ya di sela-sela kesibukan beliau seperti itu. Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin Pak Ruknan, apakah Bapak sudah siap dengan materi yang akan Bapak sampaikan? Baik, Oke, ini sudah siap. Oke, jadi untuk para peserta dipersilakan untuk memperhatikan pemaparan dari beliau. Jadi waktu untuk materi Pak Ruknan sekitar 60 menit. Nanti sekitar 30 sampai 45 kita habiskan waktu untuk bertanya jawab. Ya, jadi silakan yang ingin bertanya, siapkan pertanyaan nanti di akhir pemaparan. Saya akan berikan waktu untuk bertanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ruknan. Baik, terima kasih Mas Irwan dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi dan menjelang siang ya. Yang kami hormati, kami muliakan ya teman-teman dari Jalakara ya. Baik, tadi disampaikan oleh Mas Irwan sebagai wakil ketua ya Mas ya. Ya, oke. Yang mengundang saya, alhamdulillah, ini selalu menjalin terus ya hubungan tali silaturahmi ya, sehingga informasi-informasi terkait dengan beasiswa ya untuk teman-teman kita yang akan kuliah ya itu dapat tersampaikan ya. Baik, tentunya tidak banyak sebenarnya perubahan-perubahan dari kebijakan yang ada dari 2020 sampai dengan 2021 ya. Tapi memang ini nantinya ya untuk biaya pendidikan dan biaya hidup nanti ada sesuatu yang berubah di dalamnya yang memang ini yang patut juga kita syukuri bersama ya. Baik teman-teman sekalian ya, adik-adik yang tergabung di dalam Jalakara ya, sosialisasi kuliah ini memang kami sudah jalankan dan juga kemarin belum lama ini Pak Menteri juga sudah menyampaikan dengan kuliah merdekanya ya, launching Kartu Indonesia Pinter Kuliah. Baik, terlebih dahulu saya memperkenalkan dulu, walaupun ini sudah sering sampaikan, tapi ini adalah sesuatu yang mengingat ya dasar kita, dasar kami memunculkan untuk Kartu Indonesia Pinter Kuliah, di mana didasari oleh yang pertama Undang-Undang Nomor 12
tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya, jadi pemerintah perlu mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 12 2012 ini turunlah Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 ya tentang program Indonesia Pintar. Ya. Yang isinya di sini kami catat tidak banyak-banyak ya, yaitu program Indonesia Pintar bagi mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran pemegang KIP ya, Kartu Indonesia Pintar dan keluarga miskin, rentan miskin. Kemudian juga ada mahasiswa afirmasi Papua dan Papua Barat, 3T dan TKI, serta mahasiswa terkena bencana dan konflik serta kondisi khusus. Ya. Dan di dalam Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini, Pak Presiden juga pernah mengatakan, ya, pemerintah tidak ingin ada anak-anak di Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya. Ya. Maka dalam hal ini dikeluarkanlah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi tidak ada lagi ya orang yang terkendala biaya, keterbatasan ekonomi tidak bisa kuliah. Ya, memang nantinya ada syarat-syarat tertentu yang memang ini adalah satu syarat yang harus dipenuhi. Ya, baik kita lanjut. Kemudian tujuan dari program Indonesia Pintar ini, ya, yang pertama meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Ya, ini menyeluruh semua, ya, nasional sifatnya, ya, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Sumatera, tapi semua Sulawesi, ya, semua Papua, ya, Aceh, semua, ya, semua akan diberikan sesuai dengan prioritas ya dan sasarannya. Ya. Kemudian meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik. Ya, ya tentunya. Ya. Jadi setelah diberikan bantuan ini, ya mahasiswa yang sudah menerima bantuan ini juga harus meningkat prestasi mahasiswanya. Ya, jangan santai-santai, jangan malas dalam belajarnya. Tentunya ini adalah sebagai suatu semangat, suatu dorongan, ya, di mana semua Anda bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian yang ketiga, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah 3T dan atau menempuh studi pada perguruan tinggi di wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Ya, kalau ada mahasiswa yang kena tsunami, ya, ingin kuliah, tidak mampu, tidak bisa membayar, silakan daftar. Ya, silakan daftar. Kami sediakan webnya ya untuk mendaftar online di dalam SIMKIP kuliah, kipkuliah.kemdikbud.go.id. Ya, silakan. Kemudian yang keempat, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Yang mudah-mudahan semua ini akan tercapai dengan baik, dengan cepat dan dengan mudah juga dengan lancar. Baik, lanjut. Sebelumnya ya. Sebentar. Nah, kami ingin memperkenalkan juga ya, di mana sih ada pusat layanan pembiayaan pendidikan. Ya. Banyak juga yang informasinya kadang ada yang mengatakan adanya di Direktorat Pendidikan Tinggi, ya. Ada mengatakan masih di Belmawa, ya. Ya, memang itu dulu bidik misi adanya di Belmawa. Sekarang untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu sudah pindah satker, ya. Di sini kita lihat Sekretaris Jenderal yang membawahi beberapa biro di sini, ya. Ada Biro Perencanaan, ya, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, ya. Sekarang tidak ada lagi
sekarang berganti ya. Tadinya ini Biro Kepegawaian, ya. Sekarang Biro Sumber Daya Manusia. Ya. Kalau yang S1-nya manajemen SDM, MSDM atau SDM, ya. Di sini nanti masuk di dalam pembelajaran ini, ya. Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian Biro Hukum, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Ya, kebanyakan ada juga mahasiswa yang Ikatan Mahasiswa Hukum ya Indonesia. Ya. Saya masuk di grupnya, tidak tahu saya siapa yang memasukkan ke grup itu, Mas Irwan. Ya, jadi banyak sekali itu, ada ribuan kalau nggak salah itu. Ya, kalau tidak salah tuh ada ribuan. Ya. Nah, silakan saja nanti Mas Irwan ya di dalam grup WhatsApp silakan ya, dibentuk saja grup WhatsApp-nya. Jadi sambil kita silaturahmi terus bersambung tiap semester apa tahun ya? Tiap tahun ya. Tiap tahun terus kita silaturahmi ya untuk menyampaikan ini agar informasi ini tersampaikan. Ya, kemudian di struktur organisasi ini, Sekretaris Jenderal ini juga membawahi pusat-pusat. Nah, ini pusat-pusat ini baru semua nih. Ya. Terdapat 6 unit kerja baru di Sekretaris Jenderal. Ya. Ada 2 biro ya. Hasil pemisahan dari Biro Hukum dan Organisasi. Ya. Di sini Biro Organisasi dan Biro Organisasi dan Tata Laksana dengan Biro Hukum ya di sini. Biro mana? Biro Hukum, ya, Organisasi dan Tata Laksana. Nah, ini tadinya Biro Hukor 2 dipisah ya. Jadi dipisah nih. Oke. Kemudian ada yang digabung juga ya, ada yang dipisah, ada yang digabung ya. Gabungan dari PDSPK dan Pustekom. Ya, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Ya, di situ digabung dia. Nih, Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah gabungan dari PDSPK dan Pustekom. Nah, kemudian ada satker barunya, ya, yang sama sekali tidak ada penggabungan dan tidak ada pemisahan. Dia memang benar-benar baru, yaitu Pusat Prestasi Nasional. Kalau adik-adik nanti yang berprestasi, lomba prestasi, ada aja di sini, Pusat Prestasi Nasional. Ya. Kemudian Pusat Penguatan Karakter. Nah, ini Pusat Penguatan Karakter. Kemudian ini yang sekarang adanya Kartu Indonesia Pinter Kuliah. Ya, adanya di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, jadi tentunya melihat di sini ya, tidak bimbang lagi ingin bertanya kemana ya, Kartu Indonesia Pinter Kuliah sudah ada di sini di Sekretaris Jenderal dan satker-satkernya. Baik, ini singkat saja, hanya memperkenalkan saja bahwa KIP kuliah itu atau program Indonesia Pintar itu mempunyai 6 prinsip dasar. Sifat ya, efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dasarnya ya, yang memang mau tidak mau juga tidak lepas dari apa yang ada di prinsip dasar ini. Baik, teman-teman sekalian, sebentar saya tadi melewati ini ya. Jadi supaya ini mengenal juga ya Jalakara nih ya. Jadi ini sudah masuk di dalam Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Tadi kalau sekjennya itu mencakup keseluruhan, ada biro, ada pusat-pusat. Nah, ini dalamnya. Apa aja sih yang ada di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan? Nah, di sini ada dari nomor 1 dulu. Program Indonesia Pintar. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan secara merata dan berkeadilan. Ya, jadi ada juga KIP, yang dikatakan KIP. Nah,
pasti tentunya sudah tahu bahwa di SMA, SMK sederajat ya itu mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Tentunya beasiswa juga ya. Dan ini juga menjadi satu syarat ya karena di dalam KIP itu kan sama ya, miskin dan rentan miskin. Dan ini KIP ini, kartu Indonesia Pintar ini yang adik-adik dari SMA SMK yang mendapatkan kartu ini itu merupakan suatu prioritas ya untuk mengikuti beasiswa bantuan selanjutnya untuk kartu Indonesia Pintar Kuliah ya sebagai satu syarat ya di sini letaknya di sini KIP itu ya. Oke baik lanjut lagi program KIP kuliah dan beasiswa unggulan. Ya, di sini ya adik-adik ya di sini program KIP kuliah. Tapi kalau beasiswa unggulan ya ini bukan rentan miskin dan miskin tapi ini banyak seleksinya ya. Nah, kita fokus saja kepada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya yang sebelumnya adalah bidik misi. Nah, kartu KIP kuliah tentunya di mana-mana sudah pada kenal ya. Apa sih Kartu Indonesia Pintar Kuliah? Di mana saja sudah kenal. Awalnya memang di 2020 di awal-awal banyak bertanya, ini apa KIP kuliah? Kalau bidik misi saya kenal, oh tentu ya. Ya, tentu sebenarnya tidak jauh daripada bidik misi, hanya penggantian satker karena di dalam pusat layanan pembiayaan pendidikan ada namanya program PIP ya yang mendapatkan KIP ya KIP bisa dikatakan ini kalau KIP sekolah ya Dikdasmen. Nah ini KIP perguruan tinggi Dikti ya pendidikan tinggi KIP pendidikan tinggi ya jadi ini nyambung ya jadi kalau misalnya bidik misi kan tidak ada di sini tidak nyambung ya jadi dengan satker baru dengan kartu Indonesia Pintar Kuliah ya dengan KIP-nya jadi nyambung di sini. Oke kemudian di kami juga ada namanya tunjangan profesi guru ya. Kalau ini juga apa namanya informasi juga kalau adik-adik punya saudara guru ya, punya teman guru ya. Di sini ada namanya tunjangan profesi guru non PNS, tunjangan khusus non PNS ya. Oke, nah kemudian di layanan pembiayaan ini juga ada namanya layanan perkantoran. Tentunya ada yang melayani tentang manajemen perkantorannya, kepegawaiannya, ya, kearsipannya, ya, perlengkapannya semua ada di layanan perkantoran. Namanya ketatausahaan, ya. Baik, lanjut. Itu hanya pengenalan saja. Kemudian apa sih tugas pusat layanan pembiayaan pendidikan? Nah, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan serta urusan ketatausahaan pusat. Oke, kita lewati saja. Ini tadi sudah. Oke, kita kembali kepada prioritas penerima KIP kuliah 2021. Mas Irwan, mohon waktunya agak diperpanjang sedikit ya, biar jelas ya. Baik. Siap Pak, tidak apa-apa. Baik. Ini jadi prioritas penerima KIP kuliah di tahun 2021 ya. Jadi adik-adik ya, mahasiswa pemegang kartu Indonesia Pintar KIP yang tadi saya sebutkan tadi, lulus SMA, SMK punya KIP ya. Kemudian mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Nah, ini saya kasih keterangan di bawahnya. Ya. Jadi apa yang dikatakan dengan miskin dan rentan miskin di sini? Ya, adalah pemegang kartu keluarga sejahtera dan keluarganya berasal sebagai pemegang keluarga harapan. Kemudian juga DTKS data terpadu kesejahteraan sosial, panti sosial atau asuhan ya. Nah, ini yang dikatakan apa namanya? Miskin dan rentan miskin. Kemudian selanjutnya ya, tadi miskin dan rentan miskin sampai panti sosial dan panti asuhan
dan juga bukti kemiskinan yang valid. Ini ya artinya begini, valid ya, artinya valid ya, valid bahwa memang ya anak tersebut memang miskin dan rentan miskin. Bisa jadi yang dibuktikan dari yang memberikan kewenangan bahwa anak tersebut adalah miskin. Ya, makanya di sini katakan yang valid. Ya. Terserah validnya di mana dan dia diakui oleh perguruan tingginya, ya, bahwa oh iya diverifikasi ini memang anak miskin. Ya, dari mana? Dari data Kemensos, dari dinas setempat atau dari wilayah setempat menyatakan bahwa ini benar-benar anak-anak miskin. Ya, jadi dengan ya tentunya ada bukti tertulis di situ, ya bisa juga surat keterangan miskin, ya bisa juga. Ya, pokoknya yang valid dikatakan miskin. Kemudian mahasiswa dengan keterbatasan akses, ya termasuk difabel, 3T, Papua dan Papua Barat. Kemudian mahasiswa pada kondisi khusus karena bencana alam, ya. Jadi kalau ada tsunami, gempa bumi, ya hancur rumahnya, ya, lingkungannya hancur semua, ya. Nah, dia tidak bisa untuk melanjutkan perguruan tinggi. Ini prioritas, perlu diperhatikan. Gimana dia mau bayaran? Rumah saja tidak punya, ya. Gitu. Nah, tentunya ini menjadi salah satu prioritas untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Baik, kemudian persyaratan penerima KIP kuliah. Ya. Yang pertama, ya calon mahasiswa itu lulus dulu, ya di kuliahnya, lulus dulu sekolahnya, ya SMA, SMK atau yang sederajat, ya lulus sekolah dan yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Ya. Nah, 2 tahun sebelumnya, kalau kemarin 2020, 2 tahun sebelumnya berarti 2020, 2019, 2020 ya. 2018 ya. Jadi 2018 masih bisa. Tapi kalau 2017 sudah tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan. Nah, sekarang nanti nih yang semester baru ya, mahasiswa baru di 2021 ya. Ini kan 2021. Nah, kalau 2 tahun sebelumnya berarti 2021, 2029, 2020, 2019. Ya, kemarin aduh saya juga gimana ya? Ya, ada orang tua bertanya ya, anak saya lulus tahun 2018, gimana untuk KIP kuliah yang baru? Aduh, karena melihat persyaratan ini, ya terpaksa saya sampaikan, ini kalau lulusnya 2019 bisa, tapi 2018 kemarin harusnya. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti ada pengganti ya, dengan kebijakan yang baru, yang mudah-mudahan yang tidak tersampaikan bisa tersampaikan ya. Baik. Kita lanjut ya. Kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta pada program studi yang telah terakreditasi. Ya. Ya, jadi tentunya program studinya prodinya ya sudah terakreditasi. Ya. Di sini karena ada tingkatannya akreditasi A, B dan C. Ya. Ya, tentunya harus lulus ya. Tidak mungkin kalau kuliahnya ada tapi dia tidak ada perguruan tingginya ya. Kemudian memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah ya. Ya, potensi akademik tentunya ya ada nilai ijazahnya yang bagus yang dia bisa lulus penerimaan kuliahnya ya gitu ya. Dan didukung bukti dokumen yang sah ya. Dokumen sahnya kan ada isian-isiannya ketika mengisi di simkipkuliah.kemdikbud.id dan juga kalau tidak ada
tadi ya, di sini akan dijelaskan. Nah, kemudian yang lebih terpenting lagi adalah di sini sebagai catatan, penerima KIP kuliah tidak boleh menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN maupun swasta lain yang membiayai komponen yang sama. Ya, misalnya dia sudah menerima KIP kuliah, kemudian dapat bantuan lagi dari pemerintah untuk beasiswa yang sama, ya, untuk bayar kuliahnya juga, ya, itu tidak boleh. Kasih yang lain, ya, kan sudah dapat, kasih kesempatan yang belum dapat, ya. Oke. Kemudian apa sih keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan apa? Ya, tadi ya, kepemilikan kartu Indonesia Pintar atau keluarga peserta PKH, ya, keluarga harapan. Kemudian keluarga pemegang KKS, kartu keluarga sejahtera. Ya, kemudian mahasiswa dari panti sosial, panti asuhan, atau memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai ketentuan dengan ketentuan yang valid. Ya, tadi sudah saya sampaikan di sana. Ya, baik, kita lanjut. Ya, ada lagi yang memang ya ini memang masih dibicarakan yang tadi yang dikatakan keterbatasan ekonomi. Ya, di sini saya tidak mencatat itu ya. Kalau patokan gaji ya itu 4 juta ke bawah, atau jika dibagikan keluarganya ya, jadi maksimal 4 juta ya, jika dibagikan keluarganya itu sebulannya hanya 700.000 rupiah ya. Itu gitu patokannya ya. Kata patokannya, Pak, saya PNS golongan 1 gajinya 3 juta, udah pokoknya itu ya. Memang dia PNS tapi gajinya kecil, dia tidak mampu, kan diberi kesempatan. Kemudian lanjut lagi ini. Nah, jadi program dan keunggulan KIP kuliah itu ada 3 ya, 3. Ketiga itu adalah ketika dia mendaftarkan untuk UTBK atau PTN ya, yang diusulkan masing-masing panitia bagi dapat data terpadu kesejahteraan sosial dan kementerian sosial ya. Jadi dibebaskan biaya pendaftarannya. Tahun ini kan katanya yang negeri itu 200.000 ya. Nah, itu dibebaskan, tidak bayar pendaftarannya ya. Jadi tidak bayar lagi untuk pendaftaran masuk seleksi di perguruan tinggi negeri, SBMPTN, SNMPTN. Kemudian pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi ya. Nih, biaya pendidikannya sudah bebas ya. Jadi tidak lagi bayar biaya pendidikan ya, kalau sudah dibebaskan. Kemudian yang ketiga, bantuan biaya hidup ya, sesuai besaran biaya lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi. Nah, ini kebijakan baru yang sekarang ya, disesuaikan dengan biaya besaran lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi masing-masing. Ya. Tapi kemarin sudah disampaikan melalui sosialisasi ya oleh kepala pusat juga ya. Nanti ada gambarannya di sini untuk biaya hidup ya. Tapi pada intinya adalah bantuan biaya hidup sesuai besaran biaya lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi ya. Kalau perguruan tinggi kalau di wilayah perguruan tingginya itu 500.000 ya 500.000. Kalau 700.000 ya 700.000. Sejuta ya sejuta. Jadi berdasarkan bantuan biaya hidup sesuai besaran biaya lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi. Ya, nanti ada gambarannya ya.
yang sudah disosialisasikan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, ya. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya, selanjutnya. Baik, Mas Irwan dan teman-teman semua, ya, adik-adik sekalian, durasi pembiayaan KIP kuliah di tahun 2021 ini masih tetap maksimal, ya, untuk 8 semester, sarjana untuk 8 semester. Ya. Kemudian diploma 4 maksimal 8 semester. Ya. Tidak ada perubahan. Kemudian diploma 3 maksimal 6 semester, diploma 2 maksimal 4 semester, dan diploma 1 2 semester. Nah, di samping itu masih ada juga program profesi, ya. Profesi untuk dokter, ya. Nah, ini nanti kesempatan banyak, pasti banyak nih tahun ini yang kedokteran, ya. Karena biaya pendidikannya maksimal 12 juta. Ya. Saya belum siarkan dulu di sini, ya. Belum saya sampaikan dulu biar penasaran nanti. Siap, Ya. siap. Mas Irwan, berapa peserta nih anggota ini Yang mendaftar itu ada 52 peserta, 52, Pak. ya. Tapi tidak tahu ini yang sudah online ada sekitar 20-an baru, Pak. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kita jalan silaturahmi. Ya. Alhamdulillah sudah kami record, Pak, sudah direkam, jadi nanti bisa disiarkan di YouTube juga nanti. Baik, baik. Ya, supaya tersampaikan, ya, ini dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, tapi tidak ada biaya, ya. Gitu. Ini penting sekali. Nah, kadang memang sosialisasi ini tiap tahun, ya, tapi ada juga yang tidak tersampaikan. Itu biasa, ya. Oke. Nah, ini lanjut, ya. Program profesi. Jadi kalau di sini untuk program profesi ini, ya, kalau mahasiswa atau mahasiswi ini S1-nya ikut program KIP kuliah, ya. Jadi supaya nyambung, ya. Jadi supaya nyambung di perguruan tinggi itu ada S1-nya dari KIP kuliah, misalnya bagian kesehatan. Nah, dia bisa ikut program profesinya NES, apoteker, mengusulkan, ya. Jadi perguruan tinggi itu mengusulkan untuk melanjutkan penerimaan biaya bantuan untuk program profesinya, ya. Jadi ya tentunya ada proaktif juga, ya, dari perguruan tinggi, ya. Jadi jangan diam saja, ya. Ini karena ini ada program bantuan juga untuk program profesi. Baik, lanjut. Nah, ini masih tetap, ya. Jadi hari Selasa, ya, kalau tidak salah, tanggal 7 itu hari apa? Rabu, ya. Pak Menteri, ya, akan berkunjung untuk menyampaikan berwawancara kepada penerima KIP, ya. Kalau launching Kartu Indonesia Pintar Kuliahnya kan Pak Menteri, Mas Menteri ini sudah yang menyampaikan. Bahkan ada calon yang yang ingin berkuliah, ya, yang sudah memegang KIP itu diwawancarai, ya, kemarin di daerah timur kalau tidak salah, ya. Kemudian nanti di Balikpapan beliau juga, Mas Menteri, akan berwawancara kepada anak-anak SMA yang sudah mempunyai kartu KIP yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini masih tetap, ini yang sebenarnya ini tokohnya, ya. Ini tokohnya. Ya, tokohnya kartu, ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang sudah didesain sedemikian rupa yang besar manfaatnya, gitu, ya. Besar manfaatnya, ya. Di sini ada lambang Garuda, burung Garuda, kemudian nomor kartunya, ya. Nomor mahasiswanya, kemudian ada NIM-nya, ada nomor KIP, ya. Di sini juga ada logo-logo bank penyalurnya, logo bank penyalur, logo ATM penyalur, logo Himbara, ya. Di sini ada logo Himbara. Ini banyak manfaatnya, ya, banyak manfaatnya. Menyimpan informasi untuk memegang KIP kuliahnya juga sebagai untuk menyimpan dana bantuan
Bisa juga digunakan untuk tarik tunai, buat menabung juga mudah ya. Tinggal bawa saja itu kartunya ya. Juga sebagai kartu ATM atau debit ya, yang dapat digunakan untuk transaksi. Dan bahkan kartu KIP kuliah ini tidak bisa dipindah tanganan kepada pihak-pihak yang selain pemegang ya, tidak bisa digunakan ya gitu. Karena namanya mahasiswa lain yang tidak tertera di dalam kartu kuliah itu ya, tidak bisa dipindah tangankan gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini sedikit menggaung di tahun 2021 ini ya, dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan ya. Ini menggaung ya, di mana besaran biaya pendidikan sampai 12 juta loh. Dari 2.400.000 nih ya. Penerima KIP kuliah lanjutan sebesar 2.400.000 per mahasiswa per semester. Ini di ongoing ya, ongoing. Ongoingnya itu artinya yang mahasiswa yang kemarin yang aktif yang sedang berjalan ya. Gitu. Dan ini juga merupakan suatu penghitungan juga di mana juga saya sebagai pejabat pembuat komitmen yang juga harus benar-benar melihat ini ya, apakah ini bisa pendanaannya berjalan dengan lancar, apakah sesuai dengan apa yang ada di daftar isian proyek RKKL kami ya, ini juga memang harus disesuaikan hitungannya. Nah, di dalam hal ini di 2021 kebijakan pimpinan penerima baru KIP kuliah mulai tahun akademik 2021-2022 ditentukan berdasarkan nilai akreditasi program studi dari masing-masing mahasiswa penerima. Ya. Program studi dengan nilai akreditasi A ya, atau juga bisa dikatakan akreditasi A ini adalah akreditasi unggul ya, besaran biaya pendidikan maksimal sebesar 12 juta. Ya. Kalau tahun kemarin ada yang banyak juga yang mengeluh perguruan tinggi ya. Jadi akreditasi A ada yang 7 juta tapi dapatnya cuma 2.400.000. Akhirnya bingung perguruan tinggi bagaimana kekurangannya kan gitu. Apalagi perguruan tinggi swasta atau negeri. Nah, kemudian ada surat ya dari kepala pusat bahwa boleh dipungut ya oleh ke mahasiswanya kalau memang itu kurang gitu ya. Kemudian juga ada perguruan tinggi juga sudah ngasih kebijakan bahwa di perguruan tinggi ini ada kebijakan memberikan beasiswa tambahan ya, kekurangannya memenuhi kekurangannya, jadi tidak usah dibayar. Nah ini jadi berbagai itu. Nah untuk kebijakan di 2021 program studi dengan nilai akreditasi A atau akreditasi unggul besaran biaya pendidikan maksimal sebesar 12 juta. Nah ini 12 juta ya maksimal ya. Jadi kalau misalnya perguruan tingginya akreditasi A itu UKT-nya 7 juta, ya 7 juta. Ya, jangan 7 juta nanti diusulkan 12 juta. Ini bahaya. Ya, tidak boleh, ya. Jadi 7 juta harus 7 juta. 8 juta harus 8 juta, ya. Maksimal kan 12 juta. Tapi kalau 13 juta ya 12 juta gitu ya. 1 jutanya lagi ya, gimana kebijakan perguruan tinggi ya, sudah. Ini sudah 12 juta. Loh, besar kalau setahun 24 juta kan gitu ya. Nah, ini untuk akreditasi A. Kemudian akreditasi B-nya. Yang kedua ya, program studi dengan nilai akreditasi B atau akreditasi sangat baik, besaran biaya pendidikan maksimal sebesar 4 juta ya. Maksimal 4 juta ya. Kalau 3 juta ya udah 3 juta. Kalau akreditasi B, Pak, saya perguruan tinggi saya akreditasi B, tapi 2.400.000 UKT-nya, uang kuliahnya. Ya sudah 2.400.000. Jangan dibuat 4 juta ya. Kalau 3 juta ya sudah 3 juta. Jangan dibuat 4 juta. Ya, jadi 4 juta itu adalah angka maksimal untuk akreditasi B. Nah, kemudian akreditasi C ya.
Program studi dengan nilai akreditasi C atau akreditasi baik besaran biaya pendidikan maksimal sebesar 2.400.000. Lah, masih sama? Iya, masih sama dengan yang lalu 2020. Untuk akreditasi C 2.400.000. Ya, ini adalah besaran biaya pendidikan. Baik, lanjut. Ini adik-adik sekalian, ini sebenarnya juknis kita ya masih pada fokus untuk indeks besar wilayah perguruan tinggi, hitungannya sebenarnya itu ya. Nah, tapi ini sudah disampaikan juga oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, di mana skema KIP kuliah diubah mulai 2021 untuk memberi beasiswa penuh kepada mahasiswa di prodi akreditasi A tanpa ada perubahan target penerima. Ya, jadi ini ini sudah disampaikan ya, anggaran jumlah mahasiswa penerima biaya pendidikan ya, kemudian biaya hidup ya. Ini ya, jadi besarannya seperti ini ya, besarannya seperti ini ya. Ini sebenarnya juknis kita ya, juknis kita juklaknya itu tadi yang saya sampaikan di awal adalah berdasarkan penghitungan indeks biaya hidup di perguruan tinggi, wilayah perguruan tingginya ya. Jadi itu. Kemudian ini juga disampaikan ya, anggaran jumlah ini di 2020 seperti ini ya. 2020 ya 200.000 mahasiswa baru ya, rata-rata menerima 2,4 juta per semester, biaya hidupnya 700 ya, biaya pendidikan ya, biaya pendidikan 2.400, kemudian biaya hidupnya 700.000 rupiah per bulan ya. Disamakan untuk semua daerah seluruh Indonesia. Kemudian skema baru di 2021 ya, dari 1,3 triliun ini menjadi 2,5 triliun ya. 200.000 mahasiswa baru ya. Prodi A 61.000, prodi B 112.000, prodi C 27.000 ya. Ini sebenarnya ini untuk pengelola ya. Pengelola ya. Jadi prodi A itu maksimal 12 juta ya. B 4 juta. Nih, tadi sudah saya sampaikan. Nah, biaya hidup dibagi 5 klaster daerah sesuai indeks harga berdasarkan Susenas 2019. Nah, ini adik-adik sekalian, saya juga belum tahu pasti apakah nanti di 2021 2022 ya, sesuai dengan penghitungan indeks wilayah perguruan tingginya masing-masing biaya hidup ya, apakah mengacu ke sini. Tapi ini memang sudah disampaikan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, bahkan teman-teman juga ya dari tim KIP kuliah ya. Di situ ada Pamuni juga menyampaikan biaya hidup ya seperti ini, klaster 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 800.000 ya, tergantung ini nanti wilayah masing-masing, tapi minimalnya itu 800.000. Nah, ini untuk 2021-2022 ya. Kalau ditanyakan kenapa 2020 ya ini ini sudah menjadi kenyataan seperti ini ya. Oke, ini kalau saya sih sebenarnya masih terfokus kepada tadi ya, untuk indeks biaya hidup itu menurut perhitungan indeks di perguruan tinggi di wilayahnya masing-masing ya. Gitu. Tapi ini sudah ditetapkan segini 800.000 paling rendah, paling tinggi 1.400.000. Oke, baik, kita lanjut saja itu. Adik-adik sekalian, tentunya buat yang menerima Kartu Indonesia Pinter ya,
Ya, ini juga ada pembatalan, ya, ada pembatalan. Jadi kalau menerima, ya, jangan sampai menjadi pembatal. Sayang di situ. Kecuali meninggal dunia, ya memang itu udah kodrat, sudah ketentuan dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi pembatalan di sini ada 8 poin. Pertama, meninggal dunia, kemudian putus kuliah, tidak melanjutkan pendidikannya, kemudian pindah prodi. Kalau udah pindah prodi, aduh jangan pindah prodi ya. Jadi kalau sudah tetap di situ ngambil manajemen, ya sudah terus saja manajemen. Ya, sayang ya kalau ini ketentuannya seperti ini, kalau pindah prodi, waduh hangus, dikembalikan atau diganti orang yang lain. Kemudian cuti akademik dengan sengaja, bukan karena alasan sakit. Nah, cuti juga kalau tidak sakit jangan, ya, jangan cuti. Ya, kalau sudah sakit, karena di sini hanya untuk cuti sakit. Ya. Jadi kalau cuma cuti pulang kampung, ya udah izin pulang kampung saja, nggak usah cuti. Ya, pulang kampung kan paling cuma nggak sampai 1 semester gitu loh. Ya, kemudian tidak diketahui keberadaannya, ya, tidak registrasi, tidak nampak di perkuliahan, ya, ditanyakan temannya tidak tahu, keluarganya juga tidak tidak menjawab ada tapi tidak tahu. Nah ini ya, jadi tidak diketahui keberadaannya, ya, nggak tahu nih mahasiswa yang mana nih, ya. Kemudian menolak menerima KIP kuliah. Wah, tentunya bisa saja ya kalau orang tuanya mungkin ke luar negeri sekolah di sana, ya. Kemudian juga sudah mampu, ya tidak apa-apa, silakan saja diberikan lagi kepada yang lain, ya. Oke, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tentunya begitu ya. Kalau sudah dipidana, ya sudah dihukum tetap untuk pidana, ya di penjara, ya sudah. Kemudian terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, kemudian tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran PIP pendidikan tinggi atau kuliah, ya. Nah, tentunya tidak memenuhi prioritas lagi kan kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya. Tentunya bukan mahasiswa tunggal lagi, ya. Sudah berkeluarga, ya, punya anak, suami, ya, gitu. Apalagi suaminya orang kaya, orang mampu, wah, atau istrinya bekerja, ya. Baik, lanjut. Nah, ini kegiatan cuti, ya. Kegiatan cuti akademik dan penerima pengganti 2021. Jadi ada penggantinya ya adik-adik. Ini suatu yang kesempatan yang luar biasa, ya. Yang tadi di 2020 tidak dapat. Nah, bisa melihat di sini kalau di kampusnya dengan semester yang sama, ya, ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, ya, dan dia punya kartu KIP, dia belum dapat KIP-nya, silakan mengajukan ke perguruan tinggi, ya. Oke, baik, kita bahas dulu, ya. Baik, Mas Iwan, saya minum sebentar ya. Iya Pak, silakan Pak. Silakan. Baik, jadi kalau tatap muka bisa sambil menyicipi hidangan. Oke, kita lanjut ya. Kegiatan cuti akademik dan penerima pengganti di 2021. Cuti akademik bagi penerima hak kuliah diperbolehkan hanya untuk alasan sakit. Ya. Nah, yang mendapatkan dari cuti ini, ya, keterangannya ini ya, untuk yang cuti sakit, biaya pendidikan tetap dibayarkan ya, tapi biaya hidupnya tidak dibayarkan. Ya, oke, ya, biaya pendidikan tetap dibayarkan, biaya hidupnya tapi tidak dibayarkan. Itu satu. Sekarang ini ada
Mas. Jadi cuti akademik bagi penerima KIP kuliah dibolehkan hanya untuk alasan sakit, ya. Tapi yang mendapat fasilitasnya adalah biaya pendidikan tetap dibayarkan, biaya hidup tidak dibayarkan. Tidak menambah waktu pemberian bantuan KIP kuliah, hanya diperkenankan selama maksimal 2 semester. Boleh nih Mas 2 semester nih ya. Kalau sakit misalnya ya kena stroke, ada ya masih muda kena stroke ya, atau ya maaf ya kecelakaan lah gitu ya. Itu bisa, tapi maksimal 2 semester ya Mas. Nah, cuman yang didapat itu hanya untuk bayar biaya pendidikan saja, biaya hidupnya tidak. Kemudian tidak menambah waktu pemberian bantuan ke kuliahnya ya. Kalau dia cutinya setahun, kemudian dia udah semester 8, kemudian untuk tahun berikutnya tidak dibayarkan lagi ya, karena tidak menambah waktu pemberian bantuan ke kuliah. Baik, jika terjadi pembatalan penerima KIP kuliah, perguruan tinggi dapat mengusulkan pengganti penerima dengan syarat. Nih, boleh nih Mas, ya. Tadi yang 2020 kasihan tuh belum dapat, ya. Ya, yang ini kan besok buat 2021, yang 2018 belum dapat. Kalau ini untuk 2019 masih bisa. Jika terjadi pembatalan penerima KIP kuliah, perguruan tinggi dapat mengusulkan pengganti penerima dengan syarat, ya. Merupakan mahasiswa aktif dan harus memenuhi persyaratan penerima KIP kuliah, ya. Tentunya dia sebagai pendaftar KIP kuliah, ya. Kalau dia belum dapat, ya didaftarkan dulu. Ya, misalnya ada yang meninggal nih dari prodi ini manajemen, ya gantilah sama prodi manajemen yang belum dapat, tapi dia sudah memenuhi syarat penerima KIP kuliah, ya. Gitu. Boleh. Kemudian harus pada semester sama yang penerima KIP kuliah yang telah dibatalkan. Jadi semesternya sama, ya. Misalnya semester 2 ya, semester 2, ya. Atau semester 3. Nah, semester 4 misalnya, semester 4 dia batal, ya. Batal, ganti sama semester 4 juga, ya. Ganti. Silakan cari penggantinya, tapi yang memenuhi syarat penerima KIP kuliah, ya. Rentan miskin tentunya, ya. Cuma untuk S1 atau D4 ini tidak melebihi semester 5, ya. Tidak melebihi semester 5. Kalau masih semester 5 boleh, ya. Misalnya nih semester 5 ada yang sudah berhenti, atau ada yang tadi, yang pembatalan tadi, yang 8 pembatalan tadi, dia tidak diketahui keberadaannya. Itu diganti tuh sama kampusnya. Silakan yang 2018 yang belum dapat program KIP kuliah, silakan diajukan oleh perguruan tingginya, tapi memenuhi syarat penerima KIP kuliah. Ya, jadi bisa nih Mas, ya di 2021 ada kesempatan. Ya tapi hanya sampai semester 5 ya. Untuk S1 D4, kemudian D3-nya hanya sampai semester 3, ya. Tuh. Ya, jadi kalau yang 2020 kemarin yang belum dapat ya harus lihat nih kiri kanan, ya. Wah, ada yang batal nggak nih gitu ya. Karena perguruan tinggi harus membuat berita acara, ya, penggantian. Jadi perguruan tingginya membuat acara penggantian bahwa si A Ahmad ini diganti oleh si B, ya. Yuli gitu bisa. Dia harus membuat surat berita acara penggantian, ya. Penggantian dan surat penetapan pengganti penerima KIP kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, ya. Pimpinan perguruan tinggi ya, boleh rektor, wakil rektor ya. Pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini mudah sekali ya untuk proses persuratannya, ya. Baik, lanjut. Ini. Jadi masih ada ini, Mas, masih lanjut ya Mas, masih banyak nih. Masih Pak, iya Pak.
Oke ya, nyantai aja ya. Oke. Siap-siap. Ini tahapan pendaftaran KIP kuliah 2021 PTN ya. Jadi pertama mendaftar. Siswa melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP kuliah ya di lamannya kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, ini kemarin tentunya mungkin untuk melalui KIP kuliah mobile AVPS ya mendapat diunduh di Play Store. Kalau memang tahun kemarin belum, mudah-mudahan tahun ini sudah ya. Jadi gampang. Kalau sudah tuh gampang bisa ngisi di situ, tidak harus melalui laptop ya, dan bisa langsung di HP. Kemudian pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif ya. Di sini ya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian ya. Jangan lupa nih alamat emailnya. Repot nih kalau alamat emailnya nggak aktif nih ya. Udah ngisi nggak aktif ya, nggak sampai. Yang mana yang dibuka pelan-pelan lah ya pengisian ini. Ini walaupun kelihatan sepele tapi waduh kalau salah saja di sini repot ya bikin lama jadinya. Oke. Kemudian validasi. Sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi. Ya, di sistem nanti divalidasi nih, bukan ini nih. Jadi mesin yang bergerak di sini ya, divalidasi. Layak atau tidaknya mendapatkan KIP kuliah. Nah, kemudian kode akses. Jika proses validasinya berhasil, SIM KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses. Ya, nanti dikirim nih alamat email tadi, kode akses dan nomor pendaftarannya. Ya. Oke. Makanya jangan salah di sini di alamat emailnya. Kemudian finalisasi. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran ke kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Ya. Kemudian seleksi perguruan tinggi. Siswa menyeleksi proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur yang dipilih pada seleksi nasional atau seleksi masuk di perguruan tinggi. Ya. Kemudian verifikasi perguruan tinggi. Nah, ini di sini nanti yang terakhir perguruan tinggi akan memverifikasi calon penerima KIP kuliah yang telah diterima di perguruan tinggi. Ya. Sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, nanti diverifikasi oleh perguruan tinggi. Sebelum perguruan tinggi dia mengusulkan, membuat surat usulan. Ya. Oke. Ini tahapan untuk pendaftaran KIP kuliah di LLDT ya, PTS LLDT. Saya kira ini untuk ini bagian untuk PTS atau LLDT-nya ya. Oke. Nah, ini tata cara pendaftaran KIP kuliah ya. Ini tadi saya sampaikan ya. Sudah ada lamannya ini kipkuliah.kemdikbud.go.id. Tidak ada perubahan ya. Masih sama. Ya, tidak ada perubahan dan masih sama. Oke, pendaftaran KIP kuliah 2021, jadwal kartu Indonesia Pintar Kuliah, tanggal penting jadwal pendaftaran dan penutupan kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2021. Pendaftaran akun siswa KIP kuliah 8 Februari 2021, ditutup 31 2021. Wah, ini masih lama ya. KIP kuliahnya tutupnya 2021 Oktober ya. Kalau misalnya tidak lulus di SMPTN, tidak lulus di SNPN, tidak lulus SBMPTN, mandiri ngambil swasta. Ya. Swasta juga bagus sama ya. Ini ya, ini sampai dengan 31 Oktober 2021. Ya, jadi jangan takut ya. Jangan takut, waduh, saya ketinggalan belum daftar ke kuliah. Jangan takut. Ya, dibuka 8 Februari, ditutup 31 Oktober. Kesempatan bagi perguruan tinggi swasta. Ya. Oke. Pendaftaran ke kuliah 2021. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, harus dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah ke Puslapik. Ya.
Nama nih, calon penerima dinyatakan lulus, diterima oleh perguruan tinggi. Ya, kemudian diverifikasi dulu oleh perguruan tinggi, dilihat dulu miskin nggak nih, memenuhi prioritas nggak nih, kan gitu. Memenuhi persyaratan nggak nih, kan gitu ya. Nah, setelah itu baru diusulkan sebagai calon penerima KIP kuliah ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Ya, di sini. Kemudian mahasiswa baru penerima program KIP kuliah yang diajukan mahasiswa lanjutan atau ongoing harus merupakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif. Ya. Mahasiswa baru penerima program KIP kuliah yang diajukan dan mahasiswa lanjutan harus aktif. Yang kemarin 2020 ya, yang 2020 itu harus aktif. Merupakan mahasiswa yang daftar dan aktif. Perguruan tinggi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan validitas data usulan mahasiswa penerima KIP kuliah yang diajukan positif. Oke, ini adalah ranahnya perguruan tinggi ya. Yang penting adik-adik tahu semua ya. Ini seperti ini tahapan-tahapannya di perguruan tinggi. Ya, baik. Nah, ini seperti sudah saya juga sering lakukan bahwa integrasi data SIM KIP kuliah itu sudah terintegrasi ke lembaga-lembaga terkait ya, yang memang ini lembaga-lembaga ini ya sudah host to host ya, di mana server KIP kuliah akan berbagi data dengan pihak terkait ya. Ini ya ada di sini Dukcapil ya. Jadi kalau NIK tidak sesuai dengan Dukcapil, uang tidak akan cair oleh bank. Ada juga bank yang menyatakan begitu ya. Makanya NIK ini harus terintegrasi oleh Dukcapil, harus sama nomornya, satu huruf, satu angka pun harus sama. Ya, oke. Kemudian NSN ini, NSPN, PSN, NIK juga terintegrasi dengan Dapodik, ya, nih, ya, dengan EMIS Kemenak, ya. Kemudian juga dengan PDDikti, ya. Kalau namanya ada di perguruan tinggi tapi tidak terdaftar di PDDikti, perguruan tinggi harus melakukan upload untuk memberikan data ini kepada PDDikti, ya. Itu ya. Kemudian LTMPT, nah ini kaitannya dengan tes masuk perguruan tinggi negeri, ya, yang masuk SMPTN, SBMPTN, ya, dia daftarnya gratis, ya, ini ada terintegrasi. Kemudian ke Kemensos juga, ya, ini DTKS segala bentuk data miskin sudah terintegrasi. NIK-nya juga sudah terintegrasi di Kemensos. Baik. Nah, ini cara pendaftaran ke kuliah di 2021 ya, siswa daftar mandiri di sini ya, daftar kuliah cari kampusnya. Nah, kalau siswa itu sudah menjadi mahasiswa lalu perguruan tinggi ini masih baru dapat didaftarkan oleh perguruan tinggi mahasiswa yang sudah terdaftar di perguruan tinggi itu ya, seperti tadi saya sampaikan. Jadi perguruan tinggi ini memverifikasi bentuk apa persyaratan mahasiswa tersebut. Nah, ini tadi ada gambaran apa sedikit ya terkait dengan pendaftaran SIM siswa mandiri di SIM KIP kuliah ya. Tadi kan daftar akun ya, akun dan login di SIM KIP kuliah ya. Kemudian isi biodatanya, kemudian ada data prestasi diisi juga, kemudian ada rencana studi diisi ya, kemudian pilih seleksi masuk. Nah, setelah ini terpenuhi semua terpenuhi semua, baru cetak kartu peserta dan formulir pendaftaran. Ya. Mas Irwan ini kelihatan ya, terlihat ya, nampak ini bagus ya. Sudah jelas. Baik, berarti sinyalnya bagus nih. Biasanya tidak terlihat nih, geser slide yang satu masih di halaman pertama ya, tapi ini alhamdulillah bagus ya. Hari ini bagus karena cuaca cerah ya. Cerah, betul. Nah, ini pesertanya dari anggota dari mana aja nih, Mas Irwan? Untuk peserta ini ada dari masyarakat umum, ada dari mahasiswa dan juga dari siswa Jelin itu Pak Jalakara. Tapi dari komposisi 80%
Peserta itu dari Jalakara Indonesia itu, Pak. Itu apa? Di mana aja, wilayah mana aja itu? Oh, kami untuk tahun ini paling banyak itu di daerah Jawa Barat. Nah, di Sumatera juga ada, Sulawesi juga Hmm, ada, hmm, Maluku juga ada, Pak. Sulawesi hmm, ada 5 siswa dari Sulawesi, Pak. ya. Jadi seluruh Indonesia. Cuman kalau di Papua belum ada nih, Pak. Oh, Di Papua belum ada. malah banyak loh di Papua. Ini program afirmasi pendidikan tinggi. Adik ini Iya, besok mungkin teman-teman ke Papua tuh. Cuma saya nggak ikut. mungkin mungkin informasinya belum sampai ke sana, Pak ya. Komunitas kami, jadi belum ada yang tahu. Nah, nanti di ini aja disampaikan aja gitu. Ya, Oke, banyak. siap, siap. Papua itu afirmasi itu 800 orang ya Oh, tiap tahunnya gitu. siap, Nah, ini, siap. kami minggu ini ya berangkat ke Papua, tapi saya karena ada sosialisasi lain ya, kemungkinan saya bisa di daerah-daerah Jakarta ya, Sumatera. Hmm, Kalau kejauhan Papua pulangnya capek. betul. Oke, ya memang ini bagi tugas, kami bagi tugas. Baik, kita lanjut saja ya untuk pendaftaran siswa mandiri di SIMK kuliah ya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah di sini tadi ya, nomor pendaftaran, kode akses ya. Sini. Oke. Yang awalnya membuat ini dulu nih, NIK, kemudian SNN, NPSN ya. Oke. Oke, proses selanjutnya klik. Nah, ini bisa dah diklik. Oke. Ini di sini ada biodata, ada keluarga ya. Kalau saya klik sebentar. Ya, ada keluarga, ada prestasi, rencana, seleksi, cetak kartu ya. Oke. Nah, ini foto pribadi nih, fotonya ya. Di sini diisi dulu nomor induk siswa, nama siswa, nomor induk pendudukan. Disiapkan dulu deh sebelum mengisi ini ya. Sebelum mengisi ini nih disiapin dulu nih NSN-nya ya. Terus nomor induk pegawainya, KTP ya, kartu keluarganya. Kalau ada KIP siapin, KKS siapkan ya. Lulus, tempat lahir, tanggal lahir ya, jenis kelamin di sini ya. Nah, kemudian lari ke keluarga ya. Ini keluarga di sini ya. Jadi nomor induk siswa nasionalnya, NSN-nya, nama siswa, NIK, ya, kemudian KIP, KKS di sini, kemudian lulus tahun berapa, ya, di sini. Kemudian tanggal lahir, ya, jenis kelamin, Islam, agama, Islam, ini contoh-contohnya, ya, kode pos, email. Memang sih rajin ngetik ya untuk ngisi di kuliah ya, harus proaktif untuk pengisiannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini keluarga nih, data keluarganya. Ini dia foto ya dengan bapaknya, adiknya, ibunya dan ya. Ini fotonya di mana kelihatan mungkin di depan rumah ya. Oke. Ini keluarga. Prestasi kita lihat prestasi. Oh, ini prestasi ya. Anda diperkenankan mengisi hingga 3 prestasi yang diisikan prestasi yang menurut Anda merupakan yang terbaik. Ya. Jadi setiap perguruan tinggi lain-lain ya. Ya. Kalau memang ada prestasi diketikkan saja prestasinya. Ya. Ya di sini ketik juara 3, juara 3, juara 1. Ya. Oke. Oke, rencana untuk studi ya. Tinggalnya di mana? Belum ada, masih bingung nih. Belum ada. Kenapa? Karena pandemi. Ya, belum bisa menetapkan. Dukungan ya, transportasi asal, jalur darat, harian, sepeda motor, biaya transportasi 20.000. Seleksi, nah ini SMPTN, TBK SBMPTN, SMPTN, Mandiri, seleksi Mandiri PTS. Ya, ada jalur-jalur seleksinya nih Mas ya, sampai PTS. Oke. Nah, setelah ini semua diisi, ya, yang tadi sebelumnya diisi, biodata, keluarga, prestasi, rencana, kemudian cetak kartu peserta. Ya, kalau semua sudah diisi, ya, lalu bisa mencetak kartu pesertanya. Ya, di sini sudah ada isinya ya. Kalau ini dibuka sudah ada isinya. Ya, ini karena paparan, jadi
Tidak ada. Oke ya. Oke, kemudian ini adalah kayak halaman pengisian berkas siswa. Ya. Ini untuk informasi sosial ekonomi. Ya, ini informasi dapat dilihat di sini. Oke, keluarganya. Ini untuk ekonomi ya, Mas. Ini biodatanya, ya. Ini rumahnya, tuh, rumahnya seng, dalamnya ya begini, ya. Namanya juga tidak mampu, ya. Ekonomi apa nih? Oh, punya becak ternyata, punya becak transportasi, mereknya Repo becak ya, berfungsi, harganya 700.000 tunai, dia punya uang 700.000 beli tunai ini. Oke, tadi keluarga sudah ya. Oh, ini keluarga nih, ya, di siswa daftar. Oke, mana tadi? Prestasi udah, ekonomi, sudah. Benar. Prestasi. Mana tadi ekonomi? Oh, ini ekonomi. Ini ekonomi, ini tadi ya. Oke, ini sudah. Seleksi. Oke ya, ini dashboard-nya ya. Ini dashboard-nya. Ini perguruan tinggi yang mengisi ya. Ini perguruan tinggi. Tadi ini hanya sampai di sini aset nanti aset ya. Kemudian asetnya ini tadi prestasinya ini ada perguruan tinggi yang mengisi rencana ya oleh perguruan tinggi, kemudian seleksi oleh perguruan tinggi. Baik, ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian, buat kita semua, buat Bapak masyarakat umumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Pak, kurang lebih 1 jam. Ya. Oke, jadi terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Ruknan. Dari awal sampai akhir ada beberapa mungkin catatan dari saya ya terkait dengan mungkin hal-hal yang penting yang saya anggap penting mungkin ya bagi saya. Yang pertama bahwa KIP itu tidak memandang latar belakang apapun ya, jadi benar-benar dari siapapun bisa mendaftar asalkan memang benar-benar secara kualitas dan juga dari sasarannya tepat ya. Kalau memang kualitasnya pintar dan juga sasarannya tepat yang miskin dan rentan miskin, maka tidak ada alasan untuk tidak mendaftar itu ya. Lalu yang kedua, salah satu alasan mengapa mungkin akhirnya bidik misi dialihkan menjadi KIP kuliah adalah karena adanya satuan kerja ya, yaitu berupa Puslapdik sekarang Pak ya. Jadi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Ya. Jadi ini semacam, kalau saya lihat ini semacam penyempurnaan dari bidik misi kalau saya lihat Pak. Jadi memang ini disempurnakan lagi menjadi KIP kuliah. Lalu bentuk penyempurnaan itu yang saya rasakan, saya dulu juga ini Pak, saya dulu penerima bidik misi Pak, 2011 juga. Iya. Penyempurnaan yang saya lihat di sini adalah dari segi penyesuaian biaya hidup. Kalau kami dulu yang bidik misi itu semua tempat tuh sama, 600.000 itu 1 bulan gitu ya, dan diterima itu 3 bulan sekali dan di akhir 3 bulan itu. Jadi 3 bulan itu kita ini dulu ya bertahan hidup dulu. Baru 3 bulan kemudian baru dapat. Nah, kalau saya lihat sekarang disesuaikan dengan kota. Benar Pak. Jadi saya rasakan dulu saya kuliah di UI gitu ya, di lokasi Jakarta, uang 600 lumayan agak susah ya Pak ya. Jadi memang ini kebijakan yang sangat bagus dan semoga semakin setiap tahun tuh semakin diperbaiki dan disempurnakan. Gitu. Mas Irwan ngambil apa? Prodi apa? Jurusan apa? Di UI? Saya dulu ngambil sastranya Pak, sastra daerah. Sastra daerahnya. Terus sekarang saya juga karena bidik misi, saya akhirnya dapat beasiswa LPDP juga Pak S2-nya. LPDP? LPDP afirmasi karena saya dulu S1 bidik misi Pak. Oh gitu. Wah. Ya, jadi udah dosen belum nih? Sudah, alhamdulillah Pak. Di mana Mas? Saya mengajar di UAD Pak, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang di Yogyakarta.
Oh gitu. Iya, Oh Pak. iya iya. Iya. Sudah Oke. 2 tahun Nanti udah nggak ada. nanti ketemu lah di Ahmad Dahlan lah kalau. Iya, saya mengajar di Ya. sastra juga, Pak, akhirnya. Oh mantap Pak. Gitu. Bahasa Inggrisnya bagus ya. Ya, lumayan. Ya. Iya, Pak. Jadi setiap tahun tuh ada apa namanya perbaikan, terutama ini pada Hmm. apa penggantian ya penerima. Kalau dulu pas zaman bidik misi, ketika kami dicabut, ya udah tidak ada pengganti penerima itu. Tapi sekarang di KIP kuliah itu ada perbaikan itu, Pak ya. Jadi yang Hmm. ditarik, dicabut Ya. itu silakan bisa untuk hak yang lain ya, yang lebih lebih membutuhkan seperti itu. Ya. Lalu juga kalau saya lihat tadi mungkin banyak siswa gitu ya, para pendaftar mengeluhkan kenapa sih tidak bisa, kenapa saya gagal, kenapa saya kok tidak bisa login sebagainya. Mungkin karena mereka lalai dengan hal sepele, misal tadi disebutkan mungkin emailnya dimasukkan salah atau tidak aktif, Ya. sehingga itu menggagalkan dia di dalam proses. Makanya kadang perlu teliti ya para siswa, kalau misalnya kalian mendaftar pastikan hal sepele itu diperhatikan gitu ya, sehingga tidak ada apa namanya kekhawatiran atau mungkin Ya. kebingungan yang itu sebenarnya itu bisa diatasi. Seperti itu. Dan yang terakhir, eh, pendaftaran itu kalau misal bisa dilakukan oleh siswa dan juga oleh perguruan tinggi ya. Jadi nanti siswa bisa saja ketika nanti kuliah itu bisa aktif bertanya atau aktif bermain ke pusat Ya. layanan pendidikan di kampus masing-masing seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin yang saya dapatkan dari materi Pak Rukna. Ya. Kayak ada waktu 45 menit, maaf 40 menit ya sebelum selesai. Apa ada yang mau bertanya dari peserta bincang inspirasi? Silahkan sebutkan nama, asal daerah. Mas Irwan, Mas Irwan, ini Bagaimana? kan zuhur jam 12 ya. Kalau bisa Oh iya, Pak. belum zuhur Oke, ya. boleh. Oh, oke, siap. Biasanya malah jam 11.50 Pak ya Enak ajarnya Pak. kalau pas lagi ini terus ajan kan ya. Oke, siap. Oke, kalau begitu mungkin kita cukupkan beberapa pertanyaan ya. Mungkin 3 cukup. Oke. Ya, Ada yang mau boleh. dari peserta mau bertanya? Silakan sebutkan nama, asal. Ya, silakan. Boleh sebut asal. Maaf, nama, asal, dan sekolahnya mungkin sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Ikhmatul Munawwaroh, asal dari Brebes. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Mau tanya, Pak, kemarin kan di akun KIPK saya itu terdaftar di DTKS. Tapi tahun ini itu nggak terdaftar karena itu nick-nya itu beda sama yang kemarin. Itu kalau mau benerin gimana ya, Pak? Terus kalau dokumen pendukungnya itu apa aja? Padahal saya punya PKH sama KKS juga punya. Apakah harus SKTM atau yang PKH KKS gitu? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab langsung atau kita dulu kali ya 3. Ya oke, sip. Ya, dari sekalian. Oke. Yang kedua ada yang mau bertanya silakan. Saya. Misi, Pak. Oke, silakan. Mungkin siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Sekar, lulusan SMA Panjura. Saya mau tanya, kemarin saya itu dapat bantuan kartu Indonesia Pintar SMA, tapi di kartunya itu tidak tertulis nomor KIP saya. Itu bagaimana? Apa bisa dicantumkan sebagai bukti kayak keterangan tidak mampu gitu waktu mendaftar KIP kuliah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Laras. Selanjutnya yang terakhir, silakan. Permisi, Pak. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Silahkan, Mas Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Priantono dari Kabupaten Kebumen, asal sekolah SMA Negeri 1 Gembong. Sebenarnya di sini saya punya banyak pertanyaan, tapi cukup beberapa saja yang mau saya tanyakan. Apakah KIP kuliah itu bisa digunakan untuk jalur mandiri di semua universitas, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta? Dan kalau bisa, apakah biaya pendaftaran dan biaya kuliah apabila diterima itu bisa digratiskan? Terus, apabila diterima sebagai penerima KIP kuliah di universitas, apakah syarat minimal IPK-nya itu untuk semua universitas, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta,
itu disamaratakan syarat minimal IPK-nya atau ada yang berbeda? Terus untuk yang tadi pergantian penerima KIP kuliah, apakah mahasiswa yang sudah diterima itu mengusulkan sendiri untuk menjadi pengganti atau diusulkan dari pihak universitasnya, Pak? Kemudian apabila ada pemalsuan data, itu konsekuensi yang diterima itu apakah hanya pencabutan sebagai penerima KIP kuliah atau dikeluarkan dari universitas? Kemudian ada berapa pertanyaan Mas tadi? 5 ya? Satu lagi berarti. ya, apakah seleksi KIP kuliah itu ada pensurveian tempat seperti lokasi rumah dan lainnya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi atas pertanyaannya. Ya, Oke, ya, Pak Ruknan, kalau ada yang bingung saya akan mengulang ya. Silakan Pak, nomor 1 dari Siti dulu ya. Ya, tadi yang pertama terkait dengan NIK ya. Ini memang banyak sekali di NIK itu ya ada tidak kesesuaian dengan data yang ada di Dapodik. Bahkan sampai dengan data yang ada di Dukcapil. Ya, repotnya lagi kalau tidak sesuai dengan di Dukcapil untuk NIK ini, dia tidak bisa, bank itu tidak bisa mencairkan, tidak bisa menyalurkan karena ada perbedaan di situ. Nah, ini memang di sinilah harus melakukan perpal ya. Perpal di sini. Jadi nanti dibuka saja simkipkuliah.kemdikbud.go.id, di situ nanti ada keterangan bagaimana jika ada kesalahan NIK dan sebagainya. Nah, kalau memang masih penasaran untuk bertanya, di situ juga di SIMKIP kuliah itu ada helpdesk-nya. Jadi tanyakan saja di situ, nanti akan dijawab melalui email yang bertanya. Ya, itu sudah pasti. Tapi kalau mau jalan sendiri bisa saja dia langsung melakukan perubahan ke operator sekolahnya ya, agar operator sekolahnya melakukan perpal dengan Dapodik ya untuk NIK. Ya, itu untuk NIK ya. Memang di sinilah banyak kesalahan-kesalahan di NIK kita akan mendaftar di KIP kuliah. Ya, jadi harus proaktif di situ ya untuk perbaikan perpalnya. Kemudian juga tidak ada nomor KIP ya. Ini memang ini berjalan saja, daftar saja di situ ya, daftar saja di situ ya. Nanti kemudian di helpdesk-nya juga supaya nanti ada jawaban-jawaban yang memang harus dalam hal apa yang harus dilakukan untuk pengisian di SIMKIP kuliahnya ya. Itu. Jadi jangan berhenti di situ ya. Kadang-kala ini banyak kendala-kendala di KIP memang itu. Ya. Kemudian untuk kampus swasta sama negeri atau kampus swasta. Nah, ini ya. Jadi prosesnya panjang ya. Kalau tidak bisa dia sudah mendaftar di KIP kuliah untuk SMPTN, SBMPTN ya, untuk mandirinya silakan masih bisa ya. Tadi saya sampaikan ya, kalau tidak bisa untuk negeri dia boleh mendaftar di SMPTN, dia bisa mendaftar di SBMPTN-nya. Kalau dia tidak bisa mendaftar di jalur mandirinya ya. Tapi kalau misalnya belum bisa daftar juga KIP kuliah, udah daftarkan saja untuk swastanya. Dan swasta itu terbuka sampai dengan 31 Oktober ya. Jadi daftar KIP kuliahnya sih hanya 1 kali ya. Tapi pendaftarannya untuk itu silakan SMPTN, SBMPTN, Mandiri, tapi tetap pakai yang pendaftaran akunnya itu di kuliah ya. Jadi bisa terus untuk digunakan. Kalau tidak lulus di sini pakai ikut lagi yang SBMPTN, kalau tidak ikut lagi yang jalur mandirinya. Kalau tidak bisa di negeri jalur mandirinya, ikut yang swastanya gitu ya. Tapi masih menggunakan pendaftaran akun SIMKIP kuliah yang awal tadi ya, tetap bisa digunakan itu. Kemudian syarat IPK ya. Kalau syarat IPK itu kan baru masuk kuliah ya.
baru masuk kuliah berarti kan ya? Tadi kan Iya, mahasiswa baru ya. Kan iya. IPK-nya belum ada ya? Ya. Mungkin berlaku yang ini kali Pak, yang tahun kemarin mungkin Pak. Mungkin kalau misal tahun kemarin Oh, yang dapat kemarin IPK itu nanti apakah sama tidak? perguruan tinggi lah yang memverifikasi itu ya. Oke. Kalau di perguruan tingginya harus IPK-nya harus 3, yang di kita ya 3. Tapi tidak Oh gitu. harus ke IPK ya. Jadi Kalau berarti kalau dari maaf Pak, dari Puslapdik tidak menentukan minimal berapa Pak? tidak menentukan minimal berapa. Ya. Oh, Yang penting oke. memenuhi persyaratan tadi, miskin dan tan miskin, Oh begitu. memenuhi persyaratan KIP kuliah, ya gitu ya, memenuhi persyaratan Oke, KIP oke. kuliah, ya gitu. Nah itu Oke. kalau perguruan tingginya, misalnya yang UI dan sebagainya dia mau IP yang bagus ya, tapi itu yang penting persyaratan utamanya adalah persyaratan KIP kuliah. Sangat baik Pak ya, sangat baik. Benar. Kemudian penggantian apa nih tadi nih? Kalau Yang misal penggantian yang dicabut itu bagaimana Pak? Dari apa namanya? Apakah perlu mendaftar atau mungkin dipanggil oleh pihak kampus atau gimana? Oke. Nah, jadi penggantian ya. Jadi yang diganti tadi pertama gini, perguruan tinggi ya, apabila ada mahasiswa yang penerima KIP kuliah itu ada yang dibatalkan 8 pembatalan ya, kemudian juga lulus ya. Kalau lulus enggak ya, kalau lulus kan udah semester di atas semester 5 ya. Yang 8 pembatalan tadi ya, misalnya meninggal dunia, nah, mau diganti, nah perguruan tinggi itu melihat biasanya daftar mana mahasiswa-mahasiswi yang memang layak untuk diberikan bantuan KIP kuliah. Nah, lalu mahasiswa itu mengajukan permohonan ya dengan Oh, berikan gitu. persyaratan-persyaratan dokumennya bahwa ini karena perguruan tinggi melihat tuh yang daftar KIP kuliah yang ambil jurusan itu gitu lah kan kelihatan. Biasanya perguruan tinggi melihat itu, oh datanya ini, ya, lalu pemanggilan dan mahasiswa melengkapi persyaratannya, gitu ya. Nah, itu nanti diverifikasi oleh perguruan tinggi, gitu ya. Tapi perguruan tinggi membuat berita acara dulu, kenapa diganti dan kenapa mengganti. Nah, setelah itu ada 2 yang dibuat, berita acara dan surat penetapan, ya, ditetapkan sebagai pengganti untuk menerima KIP kuliah. Nah, kemudian yang terakhir survei Pak, apakah ada survei tempat untuk ini dikeluarkan universitas ini maksudnya apa nih? Yang dikeluarkan universitas itu tadi tadi mungkin sama Pak, yang tadi dikeluarkan kan berarti ada slot kosong ya Pak ya. Nah, maksudnya kayak gitu. oh ya, kalau dikeluarkan ya slot kosongnya untuk KIP kuliah dan itu hanya untuk semester yang sama ya. Jadi kalau di semester 3 ya semester 3 Berarti menggantinya. kalau misal, maaf tadi mungkin ini Pak, ya kalau misal yang dicabut, si mahasiswa itu apakah masih bisa tetap kuliah tapi dengan biaya sendiri atau otomatis dikeluarkan juga Pak dari kampus? Ya kan tadi pembatalan tadi otomatis kan, kalau dia meninggal dunia pasti nggak ada di situ kan. Kalau kalau misalnya nggak ada, tidak ada kabar Pak, tidak kabar tiba-tiba itu tidak aktif, kemudian sudah dicabut, nah siswa datang itu lagi. Datang itu berarti pakai biaya sendiri Pak ya? Ya, Biaya sendiri Pak ya? Gini, makanya pakai berita acara. Jadi Oke. acara. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa ini kan udah tidak diketahui keberadaannya, kemudian diganti, sudah diganti mahasiswa datang gitu loh. Nah, perguruan tinggi itu ganti lagi, nah itu tidak bisa ya. Kan di situ makanya ada berita acara bahwa mahasiswa yang bersangkutan diganti oleh ini tanda tangan dan surat penetapan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul lagi mahasiswa itu, nah itu tidak bisa karena ada berita acaranya, ada surat penetapan. Jangan sampai mahasiswa menuntut ini hak saya. Nah, itu makanya ada berita acara di situ. Memang mahasiswa benar-benar mengundurkan diri. Jadi supaya yang menggantinya itu tenang, ya, jangan sampai dia mengganti tiba-tiba yang diganti ada, nah, kan nggak enak juga gitu. Ya, jadi harus dipastikan bahwa mahasiswa yang diganti ini adalah benar-benar mahasiswa yang tidak aktif dan tidak ada. Oke, siap. Kecuali mahasiswa itu tadi menolak KIP, nah itu lain lagi. Menolak KIP ya udah kasih dia juga mau, gitu ya. Nah, baik Pak. Ya, satu lagi tadi saya ngambil apa nih? Tadi Mas tadi apa? Tadi bilang survei tempat, apakah ada Pak? Survei. Ya, survei itu memang ya di 2021 ini insya Allah ya ada biaya pengelolaan ya yang memang itu, tapi itu adanya di kalau swasta itu di LDT sebenarnya.
Nah, kalau untuk PTN, kalau di PTN itu PTN-nya sendiri langsung. Ya, dengan adanya itu dia bisa survei, ya, survei. Tapi kalau pandemi ini yang kita ada pengecualian ya. Pandemi ini ya bisa jadi dan harus pakai protokol kesehatan untuk surveinya juga ya. Atau gimana caranya supaya dia tahu mahasiswanya ya melalui video call atau sebagainya ya. Gitu. Mungkin itu ya Mas ya. Oke. Pak, saya boleh izin Pak, saya bertanya dari saya sendiri Pak. Saya penasaran nih Pak. Tadi kan dijelaskan kalau maksimal biaya itu 12 juta ya Pak ya, 12 juta per semester. Nah, itu termasuk UKT. Nah, yang kedua, kalau misal ternyata setelah mengajukan BOP dan sebagainya ternyata tetap di atas 12 juta, yang mana itu tidak di-cover sama pihak Kemendikbud, apakah kami boleh mencari sumber beasiswa lain, padahal tadi disebutkan tidak boleh kalau sudah menerima. Sedangkan kalau kita tidak mampu karena melebihi 12 juta, bagaimana itu Pak? Ya, memang aturan kami itu ya, jika ketentuannya jika ya sudah menerima itu tidak bisa untuk menerima beasiswa lain. Meskipun uang itu kurang. Ya, ya. Artinya ini sudah tercover semua sebenarnya. Ya. Kalaupun dia 20 juta, ininya 12 juta, sudah dianggap tidak ada lagi pembiayaan yang lain perguruan tingginya. Ya, gitu. Jadi ini tercover semua. Ya perguruan tinggi yang mau menerima itu artinya dia bersedia untuk menerima apa yang persyaratan IP kuliah gitu. Tidak ada pungutan biaya lagi. Oh ya. Gitu, paham saya Pak. Oke, sudah punya ini apa ya? Kerjasama dengan pihak kampus berarti apa ya? Iya, kalau masih udah dikasih uang itu masih nagih lagi ya. Oke, paham. Namanya tidak usah menerima KIP kuliah lagi, tidak usah menerima program itu gitu loh. Artinya tercover semua. Ini loh biaya pendidikannya udah jangan ditagih lagi gitu. KIP kuliah ya, jangan ditagih lagi itu. Dan akhirnya kan nanti mahasiswanya nyari-nyari nih, wah gimana nih untuk membayar kekuatan? Nah, malah menekan lagi. Jadi tidak berhasil nanti programnya kalau begitu. Jadi dipastikan bahwa perguruan tinggi yang menerima KIP kuliah, ya biaya pendidikan itu sudah tercover, tidak boleh ditarik lagi ke mahasiswa. Apapun alasannya, itu. Ya, jangan sampai nanti mahasiswa nyari-nyari jualan apa. Iya, betul. Nggak tercapai nih programnya jadinya. Gitu ya. Baik, paham sekali. Oke, sangat menjawab tadi Bu. Jadi sudah kerjasama ya, sehingga tidak mungkin ada tagihan lagi untuk para penerima. Baik. Oke, sangat paham Pak. Terima kasih sekali atas penjelasannya sangat jelas dan sudah melakukan waktu. Dan kami mohon izin Pak, tadi merekam acara tidak apa-apa ya. Jadi boleh. untuk kami Oke, siap kalau begitu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ruknan yang berkenan hadir dan juga kepada adik-adik siswa yang sudah ikut hadir juga dan juga masyarakat umum yang sudah ikut hadir juga. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga disampaikan ke mereka yang membutuhkan gitu ya. Jadi kita saling berbagi informasi saja. Jadi yang mereka membutuhkan benar-benar membutuhkan itu dan dapat hak itu ya. Oke, kalau begitu saya tutup ya Pak ya untuk acara hari ini. Terima kasih, semoga tahun depan Bapak berkenan lagi untuk jadi pembicara. Insya Allah. Ya, amin ya. Mas Irwan. Siap, oke. Kalau begitu saya tutup. Sebelum saya tutup Pak, mohon izin juga untuk memoto bersama. Jadi untuk bukti kami semua dari tim panitia Komunitas Jalakar Indonesia meminta izin kepada Pak Runan dan teman-teman sekalian yang memungkinkan untuk on kamera atau menyalakan kamera, silahkan dinyalakan sehingga kita bisa terlihat secara cantik dan tampan ya di foto kita nanti. Ya, silakan yang berkenan menyalakan kamera, menyalakan. Nanti dari tim akan memfoto. Gitu. Baik, sudah siap semua? Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kalau begitu, saya akan akhiri Bincang Inspirasi 2.3 kali ini. Semoga bisa bertemu lagi tahun depan.
Dan semoga para siswa Jalin bisa diterima di PTN dan juga bisa berkuliah dengan beasiswa KIP kuliah dari Kemdikbud. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa Ya. semuanya. Terima kasih Pak Ruknan. Ya, Oke. terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak Rukman. sama-sama Mbak Yunita. Assalamualaikum.